Belanda mulai memisahkan kembali ya suku-suku di Indonesia ya dengan cara mengadakan semacam lokalisasi suku yang ada di Indonesia. Makanya di beberapa kota terdapat pemisahan suku-suku di antara lain yaitu ada daerah Kampung Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih di bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, hari terbaik kita untuk beramal soleh ya. Selain 10 hari di akhir Ramadan, maka 10 hari di awal Zulhijjah ini juga hari yang paling bagus untuk beribadah. Baik, hari ini kita akan berbicara tetap dari buku Api Sejarah jilid 1 karangan Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Masya Allah. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang detailnya pemerintahan Belanda di dalam menyusun kota-kota dan provinsi di Indonesia. Ya, apa filosofi di balik penyusunan kota-kota dan provinsi yang ada di Indonesia saat ini? Hari ini insya Allah akan kita bahas sedikit detail, tetapi nggak usah terlalu detail ya. Karena nanti detailnya silahkan Bapak-Bapak lihat atau baca di buku Api Sejarah ini. Baik. Intinya pada awal-awal penjajahan di sekitar 1931, sudah agak jauh-jauh ya, sudah mendekati kemerdekaan, itu terdapat banyak sekali kekuatan Islam yang cukup kuat ya. Islam saat itu mempersatukan banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia ya, di bawah bendera Islam, di bawah bendera agama. Jadi kita tidak berbeda-beda, kita tetap satu ya. Jadi tidak ada yang namanya Jawa, tidak ada yang namanya Ambon, artinya tidak terpisah-pisah begitu ya. Karena masjidnya juga sama dan masjid tidak membeda-bedakan mana yang dari Ambon, dari Jawa dan lain sebagainya ya. Tetapi ternyata melalui syarikat Islam, Belanda tidak puas dengan kondisi seperti itu. Artinya semakin kuat Islam, semakin susah negara ini untuk dijajah. Maka Belanda melakukan apa yang mereka sebut sebagai penyusunan tata ruang kota ya. Belanda mulai memisahkan kembali ya suku-suku di Indonesia ya dengan cara mengadakan semacam lokalisasi suku yang ada di Indonesia. Makanya di beberapa kota terdapat pemisahan suku-suku di antara lain yaitu ada daerah Kampung Melayu ya, itu adalah orang-orang Melayu dikumpulin di satu di tempat itu. Kemudian ada Kampung Bali ya kan, ada Kampung Ambon, Kampung Jawa dan seterusnya. Nah, ternyata hal ini adalah satu step pertama untuk strategi Belanda yang kedua, yaitu mereka membuat semacam ras prejudice atau prasangka suku, prasangka ras ya, antara satu suku, satu kampung dengan kampung lain ya, sehingga terjadilah tawuran, sehingga terjadilah sentimen antar suku dan lain sebagainya ya, dibikinlah saling curiga antar kampung ini. Dan ini ketika mereka sudah saling bersatu, maka konflik itu semakin besar. Orang-orang Melayu bersatu di Kampung Melayu, orang-orang Ambon bersatu di Kampung Ambon misalnya seperti itu ya. Dan mereka merasa satu ras, akhirnya mereka terjadi peperangan di situ, terjadi tawuran di situ. Nah, akhirnya dampaknya adalah terjadilah pertentangan yang berkepanjangan. Ini halaman 410 ya di buku Api Sejarah. Terjadilah pertentangan berkepanjangan antara orang-orang
Cina dan pribumi, antara Cina dan Arab, kemudian antara suku di dalamnya, ya. Bahkan di kalangan serdadu Belanda di pertentangan antara Manado dan Batak, begitu ya, antara Ambon dan Jawa, antara Bone dan Goa, ya. Kemudian tiap etnis dipertentangkan, ya. Misalnya Minang dan Batak di Sumatera Utara, kemudian Melayu dengan Batak, Minang dan Batak di Sumatera Barat, Melayu dan Batak di Sumatera Utara, kemudian Sunda dengan Jawa, ya, juga dipertentangkan, Bali dengan Lombok juga dipertentangkan, Madura dengan Jawa dan seterusnya. Ini terjadi dan seorang ahli sejarah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo juga menuturkan bahwa perjuangan ulama dengan pesantrennya menghilangkan sukuisme dengan lebih menjadikan Islam sebagai simbol kesatuan dan nasionalisme. Jadi kembali itu ingin dijadikan satu, maka untuk menghadapinya ulama menjadikan Islam sebagai simbol persatuan antar suku. Ya, sedangkan di satu sisi pemerintah kolonial Belanda menciptakan divide and rule, ya, melalui ajaran tandingan yang bersumber dari keyakinan lokal. Nah, kita akan melihat ajaran seperti apa, ya. Dalam menghadapi perkembangan organisasi Islam non politik ini, maka diciptakan pengimbang dari organisasi-organisasi Islam atau dari umat Islam itu sendiri, ya. Saat itu belum ada partai, sehingga cuma ulama sudah mengumpulkan di dalam pesantren, di dalam sekolah-sekolah Islam, tetapi Belanda ingin menciptakan pengimbang, menciptakan lawannya, yaitu perkumpulan kebatinan, ya. Misalnya Perserikatan Muhammadiyah, ya, di Yogyakarta diimbangi dengan Persatuan Seloso Kliwon yang kemudian menjadi Taman Siswo. Ya, Muhammadiyah berdiri tahun 1912, kemudian diberikan pengimbangnya yaitu Perhimpunan Seloso Kliwon Kejawen pada tahun 1922. Ya. Ini begitu juga untuk mengimbangi Perserikatan Ulama Majalengka Jawa Barat dikembangkan Igama Jawa Pasundan atau Agama Jawa Sunda ADS di Ciganjur Kuningan. Ya. Perserikatan Ulama berdiri tahun 1915 dan Agama Jawa Sunda didirikan 1920, ya. Ini agama Sunda, agama Jawa Sunda, ya. Nah, akhirnya organisasi-organisasi kebatinan mereka bekerja menyebarkan intimidasi terhadap para pendukung agama Islam, ya, seperti di Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Nah, sekarang kita berbicara mengenai masalah setelah itu dipisahkan antar suku-suku, di dalam satu kota dipisahkan antar suku-suku, maka Belanda mengembangkan kembali, bukan cuma di dalam satu kota, tetapi Belanda mengembangkan di dalam satu kabupaten, bahkan satu provinsi, ya. Seperti ketika Belanda mengaplikasikan atau Belanda mencontek politik kristenisasi yang ada di Eropa ketika terjadi pengelompokan antara Protestan dengan Katolik di Eropa, sehingga terpecahlah menjadi negara-negara kerajaan Katolik dan kerajaan Protestan yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang jelas bahwa kerajaan-kerajaan seperti Spanyol dan Portugis itu Katolik, ya, sedangkan Belanda itu Protestan. Mereka berebut kekuasaan di Eropa bahkan sampai keluar Eropa, ya, kita sudah sampaikan sebelumnya, ya. Kemudian Belanda mencontoh itu, wah ini kayaknya bisa juga kita terapkan bahwa di daerah sini itu Muslim, di sebelah sini non Muslim, seperti di Eropa, di sebelah sini Katolik, di sebelah sini Protestan, sebelah sini Katolik lagi, Protestan lagi. Nah, itulah yang diadop oleh pemerintah kolonial Belanda dengan menggunakan sistem mata Bijwijk politik dalam menentukan wilayah gerakannya. Jadi mereka membagi-bagi daerah-daerah provinsi, dan sampai saat ini di Indonesia masih kita pakai sampai saat ini, ya, pemisahan tersebut, ya. Misalnya wilayah Medan Sumatera Utara dijadikan sentra pelaksanaan politik kristenisasi untuk memutuskan kontak antara kota umat Islam Aceh
dengan kota Islam di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Maka diputuslah dengan wilayah Sumatera Utara, ya, setelah sebelumnya umat Islam di Sumatera Utara Melayu dikontrakan dengan umat Islam yang non Melayu. Di Jawa Tengah dibuatlah atau dipilihlah kota Ungaran, Salatiga, dan Magelang guna membelah wilayah dakwah ulama di kota Semarang dan sekitarnya yang merupakan pusat kota Wali Songo di Jawa Tengah dengan kota-kota umat Islam lainnya di daerah Surakarta dan di daerah Yogyakarta. Kita tahu Surakarta dan Yogyakarta adalah Kasultanan, Yogyakarta khususnya Kasultanan yang itu tidak lain adalah representatif dari Turki Utsmani. Sedangkan Semarang adalah tempat di pantai utara adalah tempat para wali. Jadi dua-duanya memiliki nilai keislaman yang cukup kuat di dalamnya. Nah, dipisahlah dengan beberapa kota yaitu Ungaran, Salatiga, dan Magelang. Ini dulu ya, dulu. Ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak. Karena sudah sangat bercampur. Dulu dipilihlah kota Ungaran, Salatiga, dan Magelang yang dijadikan basis non-Islam untuk memisahkan daerah Islam Semarang dan daerah Islam di Yogyakarta. Ya, nanti silahkan komen kalau seandainya memang sampai sekarang masih ada. Ya, tetapi tidak ada keterangan di sini. Apakah sampai saat ini masih ada? Itu di Jawa Tengah, di Jawa bagian tengah ya. Kemudian di Jawa Timur. Di Jawa Timur, guna membelah kontak antara umat Islam di Surabaya dan Gresik, ya, itu juga dua-duanya adalah kota pusat wali ya. Ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel kan di daerah situ. Kemudian juga ingin dipisahkan dengan kota-kota pesantren, kota-kota 1000 pesantren yaitu Jombang dan Kediri. Jadi Surabaya Gresik dipisahkan dengan Jombang dan Kediri. Kota mana yang memisahkan? Yaitu kota Mojo Agung, ya, dan kota Mojokerto. Ya, ini dipakai untuk membelah kontak Islam Surabaya Gresik dengan Kediri. Ya, dipilihlah kota-kota tersebut. Ya. Kemudian juga dipilihlah kota Malang untuk memutuskan hubungan antara Kediri dengan Jember dan Banyuwangi. Ya. Kediri ya seperti kita tahu itu juga kota pesantren. Sampai saat ini pesantren terbanyak itu ada di sana. Dan itu diputuskan oleh kota Malang. Ya. Ini mungkin kita juga baru tahu ya. Ternyata luar biasa ini. Belanda tuh memisah-misahkan kita tuh sedemikian rupa. Di Jawa bagian tengah sudah, di Jawa bagian timur sudah, lalu bagaimana di Jawa bagian barat? Di Jawa Barat. Dipilihlah kota Majalengka untuk memutuskan kontak umat Islam Cirebon sebagai pusat wali di Jawa Barat ya. Di sana ada Sunan Gunung Jati, ya, salah satu wali Songo, dan memisahkan dengan kota Bandung, ya, yang juga Islamnya kuat. Jadi memisahkan Cirebon dengan Bandung, dipilihlah kota Majalengka, ya, yang sekarang jadi airport, ya, malah di sana dibangun airport. Kemudian kota Ciranjang dan Cianjur dijadikan wilayah untuk memutuskan kota Bogor dan Bandung. Jadi kota Bogor dan Bandung dipisahkan oleh kota Ciranjang dan Cianjur ya. Terus kalau saya Ciranjang sendiri belum begitu tahu posisinya di mana ya. Kalau Cianjur insya Allah sudah. Kemudian selanjutnya kota Sukabumi dipakai untuk memutuskan wilayah selatan Jawa Barat dengan Banten. Kita tahu Banten juga kuat ya, di sana Kasultanan Banten itu ya. Bahkan ada ulama Banten yang cukup hebat di sana yang sangat terkenal, Syekh Nawawi Al-Bantani karena dari Banten yang meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la, dan ketika digali kuburannya karena di setiap sekian tahun Ma'la itu harus dipindah kerangka-kerangkanya itu karena penuh ya. Ternyata jasad beliau tidak habis ya, terjaga, maka
Arab Saudi memiliki hukum kalau seandainya jasad tersebut tidak hancur, berarti itu orang orang baik, orang soleh, maka itu tidak dipindahkan, dibiarkan di situ. Nah, kemudian termasuk bagaimana ketika eh, provinsi-provinsi di Jawa Barat yang Muslim kemudian dipisahkan dengan Jawa Timur secara provinsi, dengan daerah-daerah Jawa Tengah ya, yang waktu itu relatif abangan gitu. Kemudian di sebelah timurnya Jawa Timur dipisahkan lagi dengan provinsi Bali. Kemudian setelah Bali ada lagi Muslim, Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sebelah timur dan Nusa Tenggara Barat ada Nusa Tenggara Timur non Muslim lagi, dan seterusnya. Ya, ini adalah ternyata cara mereka untuk memisahkan kita, para umat Muslim saat itu. Wallahu alam, hari ini masih ada yang seperti itu, masih ada kota-kota tersebut, tetapi mungkin sudah tidak se apa namanya segregat pada saat waktu itu pemisahannya, karena sekarang sudah transportasi dan alur itu sudah sangat merata ya. Bisnis itu sudah tidak mau memandang kota, dimanapun itu layak maka dijadikan tempat bisnis, sehingga sudah bercampur orang-orang di dalamnya. Itu saja, insya Allah menjadi ilmu sedikit bagi kita, dan tetap kita jaga persatuan kita. Tidak ada suku hanya boleh untuk mempelajari mana yang terbaik, tetapi apapun yang ada dalam suku harus sesuai dengan amalan agama. Ketika ajaran-ajaran yang ada dalam suku kita tidak sesuai dengan ajaran agama, tinggalkan. Jika masih sesuai, jalankan. Jazakallahu khairan katsiran. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.